Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik kelas 5 SD? Selamat bergabung di channel saya Belajar MTK. Sebelumnya kakak akan menyapa kalian. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Tetaplah di rumah pada masa pandemi corona ini. Jangan kemana-mana karena kakak-kakak di sini akan selalu menemani dan mendampingi kalian selama belajar matematika online. Sore hari ini jumpa lagi dengan saya Kak Ridwan yang akan mendampingi adik-adik mempersiapkan penilaian akhir tahun. Karena sebentar lagi adik-adik akan menghadapi penilaian akhir tahun yang akan berpengaruh pada nilai rapot. Jadi nanti tidak sekedar naik ke kelas 6, tapi juga sekaligus nilainya bagus ya. Nah, sebelum dimulai kakak pastikan adik-adik semuanya sudah siap dengan alat tulis dan perangkat online-nya ya. Nah, karena kita belajar mempersiapkan penilaian akhir tahun, maka kakak akan mereview atau mengilas balik secara ringkas materi-materi yang sudah adik-adik pelajari di semester 2 ini. Nah, baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja ya adik-adik ya. Nah, materi yang telah adik-adik pelajari adalah bangun ruang. Yang sering dipelajari adalah volume, luas permukaan, dan jaring-jaringnya. Bangun ruang yang akan kita pelajari di sini adalah pertama adalah kubus, yang kedua adalah balok. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering menemui benda-benda yang mirip balok dan kubus ya. Kalau balok misalkan ini kardus kemasan, kalau kubus misalkan ini seperti mainan Rubik ya. Nah, kalau ini mirip seperti balok ya. Nah, kemudian ini jaring-jaring balok dan ini adalah jaring-jaring kubus. Nah, selain itu kita juga akan belajar mengubah dari tangga satuan volume ya. Oke. Nah, di sini seperti yang telah adik-adik kenal tangga satuan dalam meter, di sini juga kita kenal tangga satuan dalam liter karena liter merupakan satuan dari volume. Nah, dari atas kita lihat di sini KL adalah kiloliter, HL adalah hektoliter, DAL adalah dekaliter, L sendiri adalah liter, DL adalah desiliter, CL adalah sentiliter, dan ML adalah mililiter. Jadi kalau misalkan di sini tangganya turun arahnya, maka dia dikali. Setiap satu tingkat ini dikali 10 ya. Nah, misalkan di sini dari kiloliter ke liter itu dikali 1000. Jadi artinya 1 kiloliter sama dengan 1000 liter. Nah, di sini contohnya 50.000 desiliter itu sama dengan 5.000 liter. Dari 50.000 ke 5.000 adalah dibagi dengan 10. Karena dari desiliter ke liter dia posisinya adalah naik satu tingkat. Nah, kalau naik satu tingkat berarti dia cara menghitungnya adalah dibagi ya. Kalau yang di sebelah sini dia turun 5 liter itu sama dengan 50 desiliter karena dari liter ke desiliter dia turun satu tingkat ya. Nah, lihat di gambarnya dari liter ke desiliter turun satu tingkat. Nah, di sini 5 liter sama dengan 500 centiliter. Nah, ini berarti dikali 100 dari mana? Nah, ini dari liter ke centiliter dia turun 2 tingkat. 2 tingkat tinggal nolnya 2 yaitu 100. Itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita belajar mengukur volume. Nah, volume kubus itu misalkan di sini kita buat dengan lebih mudah, ibaratkan seperti kubus kecil besarnya satu satuan.
Ini ada 3, ini ke sini 3, ke atas juga 3. Sehingga untuk menghitung banyaknya kubus kecil itu tinggal dikali saja. Nah, di sini banyaknya 3, lebarnya 3. Jadi satu baris ini sebanyak 3 kali 3 yaitu 9. Dan sini ada 3 tingkat, berarti 9 dikali 3, atau boleh ditulis 3 kali 3 kali 3 yaitu 27. Jadi kubus ini, kubus besar ini terdiri dari 27 kubus kecil. Nah, atau kalau mau dibentuk rumus, volume kubus itu sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk, karena di sini sama dengan rusuknya. Ini ke sini juga rusuk, ini ke sini juga rusuk. Jadi rusuknya ada 3 dimensi. Kalau rusuk kali rusuk kali rusuk bisa disingkat R kali R kali R, atau bisa disingkat R pangkat 3. Jadi volume kubus itu adalah R pangkat 3, gitu ya cara menghafalnya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita belajar luas permukaan kubus. Nah, ini luas permukaan kubus ini adalah kita menghitung dari luas kulit atau muka-mukanya kubus ini. Nah, kalau pengen menghitung dengan mudah, kita ambil salah satu sisi saja, atau kita bentuk ke dalam jaring-jaringnya. Nah, ini salah satu contoh dari jaring-jaring kubusnya. Nah, kita ambil salah satu dari sisinya ya. Salah satu sisinya itu berarti suatu persegi. Nah, ini persegi kan, ini punya rusuk, ini juga punya rusuk. Jadi luas perseginya adalah R kali R. Nah, karena di sini permukaan kubus itu ada 6 persegi, maka luas permukaan kubus itu adalah 6 kali luas persegi. Nah, sedangkan satu persegi itu adalah R kuadrat, sehingga luas permukaan kubus itu dirumuskan dengan 6R kuadrat. Ya. Nah, baik. Kalau berbicara mengenai kubus, berarti kita akan mereview dengan bilangan pangkat 3. Nah, di sini kalau pangkat 3 itu kan perkalian bilangan yang sama 3 faktor. Contohnya 4 kali 4 kali 4 dapat ditulis sebagai 4 pangkat 3 atau 4 kubik. Sini 1 pangkat 3 berarti hasilnya berapa? 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 yaitu 64. 5 pangkat 3 125. 6 pangkat 3 216. 7 pangkat 3 343. 8 pangkat 3 512. 9 pangkat 3 729. 10 pangkat 3 adalah 1000 ya. Nah, sekarang kalau kita tadi belajar pangkat 3, nah sekarang kita balik bagaimana cara menghitung akar pangkat 3. Kalau tadi 2 pangkat 3 8, berarti kalau dibalik akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kalau 5 pangkat 3 itu 125, maka akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5. Kalau akar pangkat 3 dari 64, itu kita ingat lagi tadi berapa kalau di pangkat 3 itu jadi 64. Oh, yaitu adalah bilangan 4. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 216, apa itu? Berarti suatu bilangan yang kalau di pangkat 3 hasilnya 216. Oh, yaitu bilangan 6. Nah, kalau 512 adik-adik tahu ya? Apa? Ayo. Iya, betul, 8 ya.
Nah, sekarang kita belajar menarik akar pangkat 3. Nah, di sini ada satuan 1 menjadi 1, 2 menjadi 8, 3 menjadi 7, 4 menjadi 4, 5 menjadi 5 ya. Kemudian 6 menjadi 6, 7 menjadi 3, 8 menjadi 2, 9 menjadi 9, 0 menjadi 0. Nah, di sini yang merah ini yang berubah angkanya. Kalau 2 pasangannya dengan 8, 3 pasangannya dengan 7. Nah, di sini juga coba lihat 7 menjadi 3, 8 menjadi 2. Nah, di sini adik-adik cukup hafalkan pasangan bilangannya ya. Kalau selain 2, 8, 3, 7 itu berarti sama seperti ini. Sama 1 dengan 1, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6, 9 dengan 9, 0 dengan 0 ya. Nah, bagaimana cara menggunakan tabel ini? Kita lihat nih. Berapa akar pangkat 3 dari 1728? Nah, caranya begini. Kita ambil satuan paling belakang dulu. Nah, kemudian kita batasin 3 angka dari belakang. Jadi, kalau 3 angka dari belakang 1, 2, 3. Oh, dibatasinya di sini antara 1 dan 7. Nah, kemudian nah, kita tulis angka 1. Nah, kemudian kita selanjutnya tulis angka 2. Nah, kenapa ini angka 2? Karena 8 pasangannya adalah 2. Kemudian 1 di sini kita lihat bilangan yang di pangkat 3 itu mendekati 1. Kita lihat, oh berarti ini 1. Jadi hasilnya adalah 12 ya. Nah, kita coba lagi ya supaya lebih paham contoh soal yang lainnya. Berapakah akar pangkat 3 dari 19.683? Nah, kita batasin, kita pagerin ya 3 angka dari belakang, yaitu batasnya ada di sini ya. Nah, kita tulisin angka 2. Kenapa ini 2? Nah, coba lihat, ini kan 19. Bilangan apa yang kalau dipangkat 3 mendekati 19? Oh, di sini hanya 8 karena kalau 27 ini belum nyampe. Berarti yang sudah dicapai yaitu 8. 8 itu adalah pasangannya dengan 2. Oh, kita tulis 2. Nah, kemudian untuk satuan di belakangnya kita lihat di sini. 3 itu pasangannya dengan 7. Jadi akar pangkat 3-nya dari 19.683 adalah 27. Nah, kemudian kita coba lagi, berapakah akar pangkat 3 dari 39.304? Nah, kita batasin dulu 3 angka dari belakang, yaitu berarti di sini batasnya ada di 39. Nah, kita lihat di sini di tabel sini yang kecil ini. 39 itu yang paling mendekati itu ya 27 karena 64 belum nyampe, berarti pasangannya itu di 3. Kita tulis 3. Kemudian untuk bilangan di belakangnya kita ambil satuan yang paling belakang di sini sisanya. Berarti 4. Oh, 4 ya pasangannya dengan 4 lagi. Jadi hasilnya adalah 34. Ya, mudah ya adik-adik ya. Nah, biar lebih gampang lagi, coba berapa akar dari 5.832? Nah, kita pisahkan dulu nih 3 angka dari belakang, yaitu ada di 5. Nah, 5 di sini yang paling mendekati adalah ya berapa ya? 1. Karena 8 belum nyampe, berarti 1 pasangannya dengan 1 ya. Nah, 1 di sini. Kemudian untuk mengetahui angka satuannya di belakangnya lagi, yaitu lihat ini 1 angka
yaitu 2. Berarti 2 pasangannya itu dengan 8. Jadi yang di sini jawabannya adalah 18 ya. Nah, kalau yang di sini berapa? Nah, di sini coba kita lihat. Ini kita pisahkan 3 angka dari belakang, yaitu tepatnya jadinya sisanya 12. 12 di sini yang mendekati adalah 8. Nah, 8 itu berarti pasangannya dengan 2. Kita tulis 2. Nah, kemudian di sini satuan 7 pasangannya yaitu 3 ya. Jadi hasilnya adalah 23. Nah, untuk di tabel kecil ini mohon maaf tadi harusnya ini 216 nih, salah ketiknya, ini jadinya 256. Harusnya 216 ya. Oke, gitu ya adik-adik ya, mudah sekali ya. Kita lanjutkan dengan volume balok. Nah, balok itu mempunyai rumus PLT, panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, panjangnya adik-adik sudah tahu ya, lihat gambar balok di sini, panjangnya ini P-nya di sini dan L-nya adalah di sini dan tingginya adalah di sini. Jadi, kalau misalkan ada suatu benda yang mempunyai ukuran P kali L kali T, maka ini yang disebut pertama adalah panjang. Yang kedua adalah lebar, dan yang terakhir adalah tinggi. Nah, bagaimana kalau untuk mencari tinggi? Oh ya, gampang. Jadi volume dibagi hasil perkalian P kali L. Nah, di sini adalah beberapa bangun ruang ya, selain balok. Ada prisma, kemudian ada 5 segi 4, ada 5 segi 3, dan yang ini adalah tabung, ini adalah kerucut. Nah, tetapi untuk kelas 5 ini kita fokus dulu ke kubus dan balok ya. Oke, sekarang kita belajar tentang jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu adik-adik bisa melihat animasi berikut ya. Ini ada sebuah kubus yang diuraikan menjadi beberapa persegi sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah jaring-jaring dari kubus. Jadi sisi-sisi yang bisa membentuk permukaan kubus. Nah, macam-macam jaring kubus tidak hanya bentuk satu seperti tadi ya, ada berbagai macam bentuknya seperti ini nih. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Jadi di sini macam-macam jaring-jaring kubus ada sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada sebanyak 9 jaring-jaring kubus. Oh iya, ada tambahan lagi, yaitu ada 10 ya adik-adik ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan jaring-jaring balok? Nah, kita lihat simulasi di depan ini ya. Nah, ini ada sebuah balok yang permukaannya dipisah-pisah dulu sehingga membentuk sebuah jaring-jaring ya. Nah, seperti ini jaring-jaringnya ya adik-adik ya. Nah, di sini alasnya berarti di sini pasangannya itu tutupnya ya. Ini kalau di sini alas berarti ini yang ini tutupnya. Nah, ini juga banyak macam dari jaring-jaring balok. Nah, sama seperti kubus, dia banyaknya juga ada 10. Oke adik-adik, nah itu barusan tadi adalah tentang bangun datar ya. Nah, sekarang selain dari bangun datar, kita juga belajar tentang cara menyajikan data. Nah, ini
penyajian data ini adalah salah satu bagian dari statistika. Nah, statistika ini pengertiannya adik-adik sudah tahu ya. Suatu cabang matematika yang mempelajari tentang pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan penafsiran data ya. Nah, sekarang kita fokus pada penyajian data. Nah, kenapa data itu harus disajikan? Karena data itu jika berserakan, tidak disajikan dengan bagus, ya akan terlihat seperti sampah, seperti tidak berguna. Tapi kalau disajikan dengan baik dan betul dan menarik, tentu akan sangat bermanfaat sekali ya dalam mengambil keputusan. Ya, oke, penyajian data yang sering kita kenal yang pertama adalah dalam bentuk tabel, kemudian piktogram, kemudian diagram garis dan diagram batang ya. Nah, baik, ini pengertian-pengertiannya ya. Kemudian kita sekarang belajar pada pengumpulan atau penyajian data. Di sini dalam contoh misalkan Zaid mengumpulkan data berat badan dari 10 orang temannya. Hasilnya sebagai berikut. Nah, ini ada 10 orang temannya. Nah, ini yang sekelompok ini dinamakan data berat badan. Nah, masing-masing isinya disebut datum ya, bagian kecil dari data. Nah, ini artinya angka 35 ini 35 kg, ini 32 kg, begitu seterusnya ya, sebanyak 10. Nah, data tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut. Nah, misalkan 32 dibikin turus tuh garis-garis untuk mencacah. 32 kok turusnya sebanyak 1 ya? Oh ya, memang dia ada sebanyak 1. Kemudian 35 ini turusnya sebanyak 3 ya. Kita lihat nih 1, 2 dan 3 ya. Yang berat badannya 35 itu ada 3. Kemudian yang berat badannya 36 itu turusnya sebanyak 4. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian setelah adik-adik membuat turusnya, kemudian dibentuk ke dalam angka. Nah, itu ya. Nah, penyajian data berat badan dalam tabel yang tadi disajikan seperti ini ya. Misalkan kita mau membuat ke dalam piktogram. Piktogram itu bentuk dalam simbol ya, simbol. Nah, di sini banyaknya siswa disimbolkan dengan, nah ini apa nih? Emoticon ya. Misalnya kalau dalam sosmed nih emoticon gitu ya, yang menggambarkan orang tersenyum gitu ya. Tapi adik-adik boleh menggambarkan dalam simbol lainnya yang baik tentunya ya. Oke, baik dan benar ya. Ya, jangan sampai misalkan banyak siswa disimbolkan dengan benda yang nggak ada hubungannya, atau disimbolkan dengan logo hewan. Oh, itu nggak boleh ya gitu ya. Nah, misalkan kalau ini contohnya dengan emoticon atau gambar orang juga boleh ya. Nah, di sini dapat disajikan dalam piktogram. Misalkan ini berat badan 32 itu dibikin satu gambar. Yang berat badannya 35 dibikin 3 gambar. Yang berat badannya 36 dibikin 4 gambar. 38 2 gambar. Nah, di sini sesuai angkanya. Nah, sini satu gambar ini menunjukkan banyak siswanya, ini angkanya 1. 3 gambar berarti di sini 3. Begitu seterusnya ya adik-adik ya. Nah, di sini keterangannya jangan lupa kalau dalam piktogram harus ditulis keterangan, artinya satu gambar ini mewakili satu anak ya.
Nah, kemudian kita belajar tentang membentuk data acak ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini contohnya. Diketahui nilai matematika dari 20 orang siswa adalah sebagai berikut. Nah, ini data-datanya masih berbentuk acak. Nah, ini kan tampaknya belum rapi ya, adik-adik ya. Kalau kita pengen dibentuk dalam bentuk rapi, salah satu caranya dibentuk ke dalam bentuk tabel. Nah, kita coba di sini. Angka yang paling kecil itu adalah 5 di sini. 5 kita coret sebanyak 4. Maka kita tuliskan dalam tabel yang punya nilai 5 itu frekuensinya ada 4. Nah, jangan lupa kenapa harus dicoret. Karena biar memudahkan. Yang sudah dicoret itu berarti yang sudah masuk di tabel ya. Begitu seterusnya untuk angka 6, 7, 8, 9 gitu ya adik-adik. Mudah ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mengubah tabel data ke dalam bentuk diagram batang. Misalkan diberikan sebuah tabel berikut yang mempunyai nilai 5, banyaknya ada 4 orang. Jadi di sini kita bikin ya 2 sumbu. Di sini sumbunya menunjukkan nilai dan ini menunjukkan banyaknya atau frekuensi. Nah, untuk nilainya 5 kita bikin batang. Panjang batang ini sama dengan tinggi dari frekuensinya. Nah, jangan lupa kita tulis di sini nilainya. Nah, ini yang mempunyai nilai 5, kita gambar batangnya, tingginya adalah 4. 4 itu menunjukkan frekuensi. Nah, untuk nilainya 6, kita gambar batangnya, tingginya adalah 7. Artinya apa? Yang mempunyai nilai 6 banyaknya 7 orang. Dan begitu seterusnya adik-adik buat sampai tabel yang terakhir, batang yang terakhir ya, yang mempunyai nilai 9. Nah, di sini ada contoh. Sajikan data berikut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Dalam satu kelas terdapat 7 siswa yang hobi sepak bola, 5 siswa yang hobi main basket, 6 siswa hobi bola voli, 2 siswa hobi renang. Nah, kita dari soal cerita ini kita bentuk dulu ke dalam bentuk tabel. Setelah kita buat tabelnya, baru kita buat ke dalam diagram batang ya. Nah, kita bikin 2 lajur. Lajur ini menunjukkan lajur hobi. Dan lajur ke atas, lajur tegak ini menunjukkan frekuensi. Nah, mari kita mulai dari sepak bola dulu ya. Sepak bola. Nah, kita tulis di hobi ini sepak bola. Tulis. Kemudian kita gambar batangnya. Di sini tinggi batangnya, batasnya sampai 7 ya. Di sini boleh adik-adik tidak menuliskan angka 7 secara jelas, tapi di sini dia terletak di tengah-tengah antara 6 dan 8. Boleh seperti itu ya. Nah, jadi di sini tinggi batang nanti tergantung pada frekuensi. Tuh ya. Nah, di sini basket berarti ini tingginya ada 5. Voli tingginya pas yaitu di 6 ya. Karena di sini frekuensinya 6. Begitu seterusnya ya. Nah, sekarang kita belajar membuat diagram garis. Nah, di sini kelebihan diagram garis. Diagram garis itu biasanya digunakan untuk menggambarkan data tentang keadaan yang berkesinambungan. Kesinambungan itu apa? Sekumpulan data yang kontinu, yang terus-menerus. Misalnya, jumlah penduduk setiap tahun ya. Karena tahun ini lumayan lama, jadi berkesinambungan. Kemudian perkembangan berat badan bayi setiap bulan. Kemudian suhu pasien setiap jam dan lain-lain. Banyak contohnya ya di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat diagram garis? Yang pertama adalah buatlah suatu koordinat dengan sumbu mendatar yang menunjukkan waktu dan sumbu tegak menunjukkan data pengamatan.
Kemudian yang kedua, gambarlah titik koordinat yang menunjukkan data pengamatan pada waktu T. Kemudian yang ketiga, secara berurutan sesuai dengan waktu, hubungkan titik-titik koordinat tersebut dengan garis lurus. Nah, jadi langkahnya cuma 3 ya adik-adik ya, mudah ya. Nah, di sini contoh, kita masuk pada soal review. Piktogram berikut menggambarkan data nilai siswa kelas 6. Nah, di sini satu gambar mewakili 5 siswa. Siswa dengan nilai 50 diwakili dengan satu gambar. Siswa dengan nilai 60 diwakili dengan 3 gambar. Siswa dengan 70 diwakili dengan 4 gambar. Nah, di sini sampai dengan siswa nilainya 100 diwakili dengan 1 gambar. Nah, yang ditanyakan oleh soal jumlah siswa sesuai data di atas ada berapa siswa. Nah, kalau untuk mengetahui jumlah total berarti kita hitung dulu ada berapa gambar semuanya. Sini ada 1, yang nilainya 60 ada 3, kemudian yang nilainya 70 ada 4, nilainya 80 ada 2, nilainya 90 ada 2, nilainya 100 ada 1. Kemudian setelah itu kita jumlahkan sehingga totalnya ada 13 gambar. Nah, tadi di sini satu gambar mewakili 5 siswa, jadi totalnya ada 13 kali 5 yaitu 65 orang. Gitu ya adik-adik ya. Mudah kan? Baik, kita lanjutkan lagi dengan contoh berikutnya. Diagram berikut menunjukkan data pengunjung perpustakaan dalam 6 hari. Nah, ini adalah diagram batang ya. Ingat tadi di sini menunjukkan lajur hari, di sini menunjukkan lajur banyak pengunjung. Jadi di sini hari Senin pengunjungnya ada 15, hari Selasa pengunjungnya ada 25, hari Rabu pengunjungnya ada 40, hari Kamis pengunjungnya ada 20, hari Jumat ada 30. Nah, ini hari Sabtu masih tanda tanya. Nah, yang tanda tanya ini biasanya yang mau dicari. Nah, diketahui bahwa jumlah total pengunjung adalah 165. Jadi, dari Senin sampai Sabtu itu ada 165. Nah, yang ditanyakan banyak pengunjung perpustakaan pada hari Sabtu. Nah, bagaimana ya cara menghitung banyaknya pengunjung pada hari Sabtu? Nah, kita jumlahkan dulu yang ada dulu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sehingga setelah itu kita jumlah sementara. Oh ya, sementara ada 130. Nah, sehingga Sabtunya ya mudah saja ya, tinggal dikurangi. Dari total dikurangi yang sementara 130. Jadi ada 35 orang. Gitu ya adik-adik ya. Paham ya adik-adik ya? Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Tabel berikut adalah data hasil evaluasi tema 5 dari 24 siswa kelas 5. Nah, di sini banyaknya siswa yang mempunyai nilai 6 itu banyaknya adalah 4, yang mempunyai nilai 7 banyaknya 6, yang mempunyai nilai 8 banyaknya 5, yang mempunyai nilai 9 banyaknya 3, yang mempunyai nilai 10 banyaknya P. Nah, di sini banyak siswa yang nilainya 10 berapa? Nah, kita harus cari nih P ini berapa gitu ya. Nah, dari soal kita tahu bahwa jumlah total dari kelas 5 ini ada 24. Nah, berarti kita tinggal hitung saja 24 dikurangi jumlah sementara ini. Jumlah sementara ini 4 tambah 6 tambah 5 tambah 3. Nah, di sini berarti hasilnya berapa? 4 tambah 6, 10 tambah 5, 15 tambah 3, 18. Berarti 24 dikurangi 18. Jadi P-nya
adalah 6 orang. Nah, P di sini kan yang mempunyai nilai 10. Jadi banyaknya yang mempunyai nilai 10 yaitu 6 orang. Nah, adik-adik juga bisa ya tentunya ya. Oke. Kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Tabel berikut merupakan bacaan di perpustakaan SD Gemilang yang paling digemari siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sini banyak bacaannya. Majalah ada 96 siswa, koran ada 32 siswa, buku cerita ada 320 siswa, komik ada 221 siswa, buku pengetahuan ada 328, buku pelajaran ada 87. Nah, jenis bacaan urutan kedua yang paling sedikit digemari oleh siswa kelas 1 sampai 6 adalah titik-titik. Nah, di sini kita fokuskan di sini urutan kedua dan yang paling sedikit. Berarti kita urutkan dari yang paling kecil berarti ya. Paling kecil di sini adalah berapa? Ayo. 32. Nah, kemudian setelah 32 berapa? Yaitu 87. Oh, berarti urutan kedua yang paling sedikit adalah 87. Yaitu jenis bacaannya adalah buku pelajaran. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi dengan soal review 7. Yang nomor 7 ya. Perhatikan grafik berikut ini. Toko buku murni mencatat hasil penjualan buku matematika selama 1 minggu dalam grafik berikut. Nah, adik-adik tahu ya ini ya, ini adalah diagram apa? Diagram garis ya. Jadi diagram garis itu titik-titik koordinat yang dihubung-hubungkan. Nah, kita fokus ke soal. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa, nah kita lihat yang A, penjualan buku matematika terbanyak terjadi pada hari Sabtu. Oh, kita lihat di sini. Sabtu itu adalah 14. Ternyata kalau lihat dari diagram ada yang di atasnya Sabtu, yaitu ini 18, yaitu hari Minggu. Oh, berarti pernyataan A ini adalah betul atau salah, adik-adik? Oh, ternyata ada salah. Iya, jelas karena yang paling tinggi atau yang terbanyak adalah hari Minggu di sini ya. Nah, kemudian kita coba analisis yang pilihan ganda yang B. Penjualan buku matematika pada hari Rabu mengalami penurunan. Nah, kita lihat ini Rabu. Dari Selasa ke Rabu itu justru adalah mengalami kenaikan. Nah, setelah Rabu menuju Kamis dia mengalami penurunan. Berarti pernyataan yang B adalah salah. Nah, kita lihat pernyataan yang C. Rata-rata penjualan buku matematika selama 1 minggu adalah 14 buku. Nah, kita lihat di sini. Kalau rata-rata berarti kita hitung dulu. Ini Senin ada 6. Ditambah Selasa ada 10. Jadi 16. 16 tambah 12. 28. 28 tambah 10. 38. 38 tambah 14. Berapa? 52 ya. 52 tambah 14 lagi. Ada 60. 52 tambah 14 66. 66 tambah 18. Nah, ini dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada 7 hari. Nah, tadi berarti jumlah yang tadi dibagi 7. Nah, hasilnya adalah 14. Ternyata bukan. Rata-ratanya bukan 14 ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat pilihan jawaban yang D. Pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku matematika sebanyak 4 buku. Nah, dari Jumat. Nah, pada hari Jumat ini ya.
Berarti dia dari Kamis ke Jumat. Dari Kamis menuju Jumat, Kamis itu ada 10 buku dan Jumat ada 14 buku. Oh iya betul, berarti terjadi kenaikan sebanyak 4 buku. Berarti pernyataan D benar. Jadi ini melihat atau mempelajari dari 4 pilihan ganda ini, mana yang paling atau mana yang benar. Baik ya, kita lanjutkan lagi dengan contoh soal yang selanjutnya. Sebutkan 4 cara pengumpulan data. Nah, ini cara seseorang mengumpulkan data ada berbagai macam. Coba adik-adik tahu kan? Nah, yaitu pertama dengan tes. Jadi mengadakan tes itu bisa sebagai salah satu cara untuk menghasilkan data-data nilai. Kemudian yang kedua adalah bertanya secara langsung atau wawancara ya. Kita bisa menggali informasi dari seseorang dengan mewawancarainya. Kemudian yang ketiga dengan isian singkat. Nah, yang disebut dengan angket. Kemudian yang keempat dengan pencatatan langsung. Nah, kita misalkan mengobservasi data kendaraan. Nah, nanti kita bisa mencatat langsung kendaraan jenis apa ya yang melewati suatu jalan tertentu ya. Itu contohnya. Nah, kemudian nomor 12, bentuk penyajian yang tepat data tentang keadaan sesuatu secara berkesinambungan berkaitan dengan waktu. Nah, kalau datanya berkesinambungan, tentu saja penyajian yang tepatnya adalah diagram garis. Oke, itu ya, mudah ya adik-adik ya. Insya Allah adik-adik juga bisa ya. Baik, mungkin review tentang persiapan PAT kakak cukupkan sekian dulu. Dan setelah ini adik-adik kita coba kuis tentang PAT-nya ya. Nah, mudah-mudahan dari yang kakak review barusan adik-adik mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang lebih baik. Itu saja, terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.